Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rusmianto SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 3C, Akuntansi Perpajakan. Saya Adelia, bersama teman-teman saya, Agatha Syaliza, Aisyah Firnanda, Amana Fatimatu Zahra, Arsita Surya Reza, dan Augie Raditya akan menjelaskan mengenai PSAK 207 laporan arus kas. Selanjutnya, perhatikan baik-baik segala penjelasan dan materi yang disampaikan. Laporan arus kas. Laporan arus kas menggambarkan perubahan historis dalam kas dan setara kas yang diklasifikasikan atas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode. Kegunaan laporan arus kas memberikan informasi untuk menilai 1. Kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan. 2. Kemampuan entitas dalam membayar dividen dan kewajiban. 3. Penyebab timbulnya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. 4. Transaksi-transaksi investasi dan pendanaan baik secara tunai maupun non-tunai. Kas dan setara kas. Kas adalah saldo kas atau cash on hand dan rekening giro deposit. Sedangkan setara kas adalah kas ekuivalen, adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dapat dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut yaitu ada 3, yaitu yang pertama aktivitas operasi, penghasil utama pendapatan entitas. Yang kedua ada aktivitas investasi, yaitu perolehan dan pelepasan aset investasi jangka panjang. Terakhir ada aktivitas pendanaan, yaitu aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah dan komposisi. Arus kas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut, yaitu ada 2 metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Metode tidak langsung, laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas. Penangguhan atau akrual dalam aset lancar dan kewajiban lancar dan unsur yang tidak terkait aktivitas operasi, yaitu inflows atau uang yang masuk ke perusahaan. Yang pertama, penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, atau pendapatan lain. Yang kedua, penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi pajak. Yang ketiga, penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Outflows atau uang yang keluar dari perusahaan. Contohnya pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, yang kedua pembayaran untuk karyawan, yang ketiga pembayaran biaya operasi, yang keempat pembayaran bunga pajak. Aktivitas operasi metode tidak langsung, yaitu probabilitas untuk aktivitas operasional. Yang kedua, laba sebelum pajak dan bunga, arus kas dari kegiatan operasi, kerugian dan keuntungan aktivitas investasi dan pendanaan, beban bukan kas seperti depresiasi dari amortisasi. Aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Inflows terdiri dari penerimaan kas dari penerbitan saham, penerimaan kas dari penerimaan obligasi, wesel, pinjaman jangka panjang dan jangka pendek, hipotek.
Outflows terdiri dari pembayaran kas pada pemilik untuk menarik atau menebus saham. Yang kedua, pelunasan pinjaman. Yang ketiga, pembayaran kas oleh lese untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Laporan arus kas. Arus kas bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan. Pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi. Pendapatan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan dan bunga pinjaman diungkapkan secara terpisah. Perubahan nilai tukar dilaporkan dalam LAK untuk merekonsiliasi saldo awal dan akhir kas dan setara kas. Pengungkapan transaksi non-kas, investasi, dan pendanaan. Pelaporan arus kas atas dasar neto. Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan berikut ini dapat disajikan menurut arus kas bersih atau neto. Yang pertama, penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan jika lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas operasi. Yang kedua, penerimaan dan pengeluaran untuk pos-pos dengan perputaran yang cepat, jumlah yang besar, dan jangka waktu singkat. Yang ketiga, untuk lembaga keuangan dengan arus kas neto, berikut ini penjelasannya. Yang pertama, penerimaan kas dan pembayaran kas sehubungan dengan deposito. Yang kedua, penempatan dan penarikan deposito pada lembaga keuangan lain. Yang ketiga, pemberian dan pelunasan uang muka dan pinjaman. Arus kas dalam mata uang asing. Arus kas dari transaksi mata uang asing dibukukan dalam mata uang fungsional entitas dengan mengalihkan jumlah mata uang asing tersebut dengan nilai tukar pada tanggal transaksi. Arus kas entitas anak di luar negeri dijabarkan berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi arus kas. Konsisten dengan PSAK 221. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan nilai tukar bukan arus kas. Perubahan nilai tukar dilaporkan dalam LAK untuk merekonsiliasi saldo awal dan akhir kas dan setara kas. Investasi dalam asosiasi anak bisnis lain. Investasi dilaporkan hanya terkait dengan arus kas yang terjadi antara investor dan investor. Arus kas yang berasal dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak dan bisnis lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Pengungkapan atas perolehan dan kehilangan pengendalian entitas anak dan bisnis. Jumlah imbalan. Porsi imbalan yang merupakan kas atau setara kas. Jumlah kas dan setara kas pada entitas anak di mana pengendalian hilang. Jumlah aset dan liabilitas selain kas atau setara kas di mana pengendalian hilang. Ketentuan lain, transaksi investasi dan pendanaan non-kas diungkapkan pada bagian lain laporan keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan. Entitas pengungkapan, komponen kas dan setara kas, serta menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam LAK dengan pos yang sama yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Entitas mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak digunakan oleh kelompok usaha, restriksi, beserta pendapat manajemen.